Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Aik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue masih di Hotel Grand Hyatt di acara Samsung Galaxy Unpacked di Jakarta. Setelah sebelumnya kita ngebahas soal Galaxy S24 Ultra, sekarang giliran dua saudaranya nih yang ukurannya lebih kecil, yaitu Galaxy S24 Base dan juga Galaxy S24 Plus. Kalau kita lihat dari luar sih, dua HP ini masih sama banget kayak sebelumnya ya, Galaxy S23 dan Galaxy S23 Plus. Terutama karena di sisi belakangnya ini masih ada 3 kamera yang disusun secara vertikal langsung tertanam di dalam bodi. Kemudian dari ukuran layarnya, kedua HP ini juga masing-masing mirip dengan pendahulunya. Tapi satu catatannya buat Galaxy S24 yang base nih, ukuran layarnya sekarang sedikit lebih gede dari S23 sebelumnya, yaitu 6,2 inci. Sementara Galaxy S24 yang Plus di 6,7 inci. Kedua HP ini menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X ya. Nah, tapi satu kelebihannya untuk generasi yang sekarang, refresh rate-nya itu sudah adaptif, alias bisa berubah mulai dari 1 Hz untuk menghemat baterai sampai 120 Hz untuk memuluskan gerakan di layar. Di luar itu ya, desain kedua HP ini bisa dibilang masih identik juga dengan pendahulunya. Dan kalau misalnya kita bandingin Galaxy S24 yang base dan yang Plus, ini sebenarnya mirip banget ya, cuma ukurannya lebih gede yang Galaxy S24 Plus juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan pastinya bobotnya juga beda. Kalau untuk Galaxy S24 ini sebagai seri yang paling kecil dan juga paling ringan di jajarannya Galaxy S24, bobotnya itu sekitar 160 gram, sementara Galaxy S24 Plus ini merupakan model yang tengah dan bobotnya itu juga tengah-tengah antara yang base dan yang ultra, yaitu sebesar 190 gram. Berbeda dari Galaxy S24 Ultra yang sudah menggunakan rangka dengan bahan titanium, dua HP ini masih menggunakan armor aluminium seperti Galaxy S23 dan Galaxy S23 Plus sebelumnya. Untuk rangkaian tombol dan konektornya, Samsung Galaxy S24 dan Galaxy S24 Plus ini lagi-lagi juga mirip. Di bagian bawah kalian bisa menemukan USB Type-C dengan laci SIM card, kemudian loudspeaker yang pertama. Lalu di bagian kanan ada tombol pengatur volume seperti biasa dan juga tombol power. Fingerprint scannernya itu in-display ya, by the way, berarti langsung tertanam di layar. Seperti halnya juga HP-HP flagship Samsung sebelumnya. Dan baik Galaxy S24 maupun Galaxy S24 Plus sama-sama mempertahankan ketahanan terhadap air dan debu dengan sertifikasi IP68. Nah, untuk hardware ada sedikit perbedaan nih antara Galaxy S24 Base dan yang Plus dan juga yang versi Ultra. Untuk chipsetnya misalnya, Galaxy S24 Base ini dan juga yang Plus itu tidak menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 seperti versi Ultra, melainkan Exynos 2400. Kemudian untuk kapasitas RAM itu lebih kecil di yang versi Base, yaitu 8 GB, sementara pilihan media internalnya adalah 256 GB dan 512 GB. Untuk S24 Plus, kapasitas RAM-nya lebih besar, yaitu 12 GB, sementara pilihan media internalnya sama, yaitu 256 GB dan 512 GB. Karena ukuran fisik mereka yang beda, pastinya kapasitas baterainya juga beda ya antara dua HP ini. Khusus untuk Galaxy S24 yang base, kapasitas baterainya itu meningkat dibandingkan S23 sebelumnya, yaitu sekarang menjadi 4000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Sementara untuk S24 Plus, kapasitas baterainya adalah 4900 mAh dengan dukungan fast charging yang lebih besar, yaitu 45 watt. Sementara itu untuk sistem operasi yang digunakan sudah Android versi terbaru ya, yaitu Android 14 dengan antarmuka One UI 6.1 khas Samsung. By the way, Samsung menjanjikan pembaruan update sistem operasi sampai 7 tahun. Nah, gimana dengan kameranya nih? Sayangnya tidak seperti Galaxy S24 Ultra yang mendapat pergantian atau tambahan kamera telefoto baru ya. Rangkaian kamera di Galaxy S24 Base dan Galaxy S24 Plus ini relatif masih sama atau identik sama yang sebelumnya, Galaxy S23 serta Galaxy S23 Plus. Ada 3 kamera belakang, baik untuk versi Base maupun versi Plus, yaitu terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kemudian kamera ultra wide 12 megapiksel, lalu kamera telefoto 10 megapiksel dengan jangkauan optical zoom 3 kali. Untungnya, kemampuan video kamera belakang ini tiga-tiganya itu termasuk bagus ya, kalau menurut gua. Karena baik kamera ultra wide, kamera utama maupun kamera telefotonya sama-sama bisa merekam video hingga resolusi Ultra HD 60 fps. Jadi ultra wide, wide, dan telefoto semuanya bisa UHD 60 fps.
Untuk resolusi tertinggi yang bisa direkam itu 8K 30 fps, tapi hanya tersedia di kamera utamanya aja ya. Kamera ultrawide dan kamera telenya itu nggak bisa. By the way, kemampuannya sama antara Galaxy S24 yang base dan Galaxy S24 Plus untuk kameranya, jadi ya aspek kamera ini nggak jadi pembeda antara kedua HP ya. Untuk kamera depan baik Galaxy S24 base maupun S24 Plus sama-sama 12 megapiksel. Sementara resolusi video maksimalnya untuk kamera depan adalah UHD 60 fps. Di tingkat resolusi tertinggi itu, UHD 60 fps, kita masih bisa mengaktifkan video stabilization, sehingga walaupun kita bawa ngerekam sambil jalan kayak gini, hasil rekamannya itu masih lumayan mulus alias stabil ya. Meskipun chipsetnya beda ya, pakai Exynos 2400 bukan Snapdragon 8 Gen 3 seperti di yang versi Ultra, tapi Galaxy S24 base dan yang Plus ini tetap mendapatkan fitur-fitur AI baru Samsung. Lengkap ya, dari mulai penerjemahan voice call, kemudian fitur auto transcribe, sampai ke fitur generative AI untuk editing foto. Semuanya ada di sini, dan kemampuannya itu identik dengan Galaxy S23 Ultra. Oke, Sobat Tekno, itu tadi hands-on singkat kita bersama duo HP flagship terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy S24 yang base dan Galaxy S24 Plus. Kalau kalian tertarik, kedua HP ini sudah mulai dijual lewat sesi pre-order yang akan dibuka pada 18 Januari 2024. Untuk harganya, Galaxy S24 yang base ada dua varian ya, itu varian 8GB 256GB dijual seharga Rp13.999.000, sementara versi 8GB 512GB dijual seharga Rp15.999.000. Nah, untuk Galaxy S24 yang Plus ada dua varian juga. Yang pertama 12GB 256GB itu harganya adalah Rp16.999.000. Sementara varian kedua 12GB 512GB bandrolnya dipatok di angka Rp18.999.000. Pastinya akan ada beberapa varian warna juga yang bisa kalian pilih ya. Dan selama masa pre-order, Samsung juga memberlakukan promo free double storage. Jadi kalau misalnya kalian beli yang versi 256, itu akan otomatis di-upgrade ke 512GB. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.